Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku membuat kolang-kaling labu kuning. Yuk dicek apa sih bahan-bahan dan caranya bagaimana. Ayo mari cek di sini. Dan ini dia bahan-bahannya. Di sini sudah ada kolang-kaling tentunya dan labu kuning. Ini jenisnya yang panjang, gula batu, daun pandan, jahe. Dan ini dia rincian bahannya. Di sini aku sudah punya 1 kilo. Ini tuh kolang-kaling yang sudah dicuci ya. 1 buah labu kuning di sini. Ini nih kira-kira 800 gram ya teman-teman labunya. 1 lembar daun pandan, 75 gram jahe, 200 gram gula batu, dan 150 gram gula batu dengan daun pandan, setengah liter air, 1 gelas air untuk memasak kolang-kaling. Yuk sekarang kita mulai masukkan gula batu 200 gram ke dalam panci, lalu daun pandan, kemudian jahe, memarkan. Nah ini sudah memar, aku akan campurkan ke dalam gula dan daun pandan. Yuk masukkan, tambah setengah liter air. Sekarang siapkan panci yang kosong satu lagi untuk memasak gula yang untuk kolang-kaling. Masukkan gula dan daun pandan ke dalam panci. Yuk sekarang kita masak kedua panci atau kedua macam gula ini. Nyalakan api. Kemudian kita biarkan ini ya sampai kedua panci ini mendidih dan gulanya akan larut. Sambil menunggu gula larut, aku akan potong labu kuningnya. Dan ini tuh labunya tuh udah tua banget tuh teman-teman ya. Tuh ada kayak tunasnya seperti tauge begitu. Karena ini labu yang sudah bertunas seperti ini tuh rasanya legit teman-teman ya, tidak gabar ya, bahasa kampungku tuh gabar. Nah ini tuh mantap rasanya nih. Ini tuh kan nih, ini tunasnya ya seperti tauge begitu, bukan cacing begitu. Nanti disangka cacing lagi ya. Ini kalau udah tua ya penampakannya seperti ini nih teman-teman. Tuh aku korek-korek juga sudah kayak berakar gitu di dalam rongga-rongga ini tuh sudah seperti berakar begitu. Ini baru ketemu nih labu kayak gini nih ya. Sebelumnya sih biasa aja normal, cuma kali ini tuh biji-bijinya tuh sudah bertunas dan seperti tauge gitu panjang-panjang. Ini tuh mantap, ini tuanya bagus. Nah teman-teman, yuk kita kukus labunya. Di sini aku sudah siapkan di atas kukusan seperti ini. Kita tutup sampai nih ya kira-kira mateng lah, lembek begitu ya. Entah terserah kalian mau berapa lama, pokoknya labu ini sampai empuk aja begitu ya. Sementara sambil menunggu labu empuk, kita cek bagaimana kabar ini gula-gula yang sedang kita masak. Cara ngecek, kita aduk-aduk seperti ini. Jika gulanya sudah larut, muncrat deh. Tuh kan ya sudah larut nih, paling sisa sedikit, nanti sebentar juga akan larut. Dan sudah deh kita matikan apinya tuh ya. Lalu kita siapkan panci, tuang ini si kolang-kalingnya ke dalam panci. Lalu saring gula batu pandannya ke dalam panci yang berisi kolang-kaling ini. Dan kita sekarang tunggu mendidih. Didihkan, aduk-aduk seperti ini ya teman-teman, supaya tuh yang di bawah menjadi di atas, supaya rasa manisnya tuh meresap ke seluruh kolang-kaling ini ya teman-teman. Tuh ini tuh kolang-kalingnya besar-besar. Di sini 1 kilo tuh di pasar Kedoya 20.000 teman-teman kolang-kaling ini. Nah kita diamkan nih selama 20 menit nih, kita masak seperti ini ya teman-teman. Nah tuh penampakannya secara dekat, ubluk. Kemudian setelah 20 menit matikanlah apinya ya teman-teman.
karena pancinya aku mau pakai untuk yang lain, kemudian nih aku langsung panas-panas aku taruh. Ini tempatnya stoples ya teman-teman, ini terbuat dari kaca dan tahan panas begitu. Masukkan deh ke dalam ini nih. Nah, kita tempatkan ke dalam toples ini semuanya, kemudian kita sisihkan. Nah, sekarang kita berlanjut untuk menyaring gula batu yang ada jahenya. Kita saring di wadah kaca juga seperti ini, atau terserah kalian ya, disaring tempat yang tahan panas seperti ini, begitu ya. Nah teman-teman, sekarang jahe gula batunya sudah selesai disaring, kemudian kita tutup untuk menunggu bahan-bahan yang lainnya. Sekarang kita cek labu kukusnya, labu kuning kukusnya. Nah, kita buka. Jeng-jeng tuh berasap-asap. Ini tuh ya, kelihatannya tuh sedap begitu ya. Kita tusuk dulu nih. Nah, jika tembus seperti ini artinya sudah cukup matang dan empuk begitu ya teman-teman. Nah, sekarang labu sudah matang, kemudian kita kerok ini isinya, dagingnya kita kerok-kerok. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai tuh kulitnya terkoyak, karena nanti aku akan gunakan sebagai tempat atau wadah jika sudah jadi nanti, supaya terlihat cantik begitu. Nah, sekarang labu sudah dikerok ya, tuh berair kan teman-teman. Nah, untuk menghilangkan air kita saring saja atau kita tiriskan di saringan seperti ini ya teman-teman. Biarkan alami menetes begitu saja dengan sendirinya, tidak usah diperas begitu. Jika sudah tidak menetes maka dapat kita gunakan. Nah, sekarang labunya sudah siap, kemudian ini hasilnya hanya 300 gram ya teman-teman. Kemudian ada tambahan bahan yang lainnya seperti ini, tepung ketan putih 500 gram. Dan juga ini ada setengah sendok makan air kapur siri. Nah, cara mencairkan kapur siri itu kita ambil kapur siri sebanyak 1 gram, kemudian kita campur dengan 200 gram air, kita aduk-aduk sampai merata, kemudian kita endapkan. Setelah mengendapkan nanti akan bening tuh airnya ya. Jadi yang bening itulah yang kita ambil, kemudian kita taruh di botol ataupun tempat wadah plastik begitu ya. Kemudian kita taruh freezer begitu teman-teman. Jadi kapan-kapan kita butuh, kita mau pakai, tinggal ambil itu tanpa harus memproses yang baru lagi begitu teman-teman. Dan inilah dia hasilnya. Nah, sekarang kita mulai untuk mencampur bahan ini. Pertama, tepung beras nih kita masukkan ke dalam bubur atau ke dalam labu kuning halus ya. Kemudian kapur siri masukkan. Yuk, mari aduk rata. Campur tepung secara bertahap ya teman-teman, supaya ini tepungnya pas begitu ya, jangan sampai terlalu keras ataupun apa ya. Jadi jika dirasa sudah cukup bisa dapat dipulung ya sudah, hentikan ya teman-teman. Dan jika belum kita tambah begitu. Nah, kita ul-ul nih. Jika dirasa sudah dapat dipulung, kita ul-ul supaya ini adonannya menyatu dan menjadi pulen pokoknya begitu deh, menjadi menyatu begitu ya. Nah, kemudian nih ini sisa tepung. Jika tepungnya habis maka bolehlah gunakan tepung sagu ya teman-teman. Nah, ini segini nih bisa dapat dipulung. Kadang kan tepung tuh berbeda-beda, bisa jadi kalian jika membuat mungkin kurang, bisa ditambah begitu. Tapi di sini aku malah lebih sedikit, dan ini tuh bisa untuk taburan. Tapi jika nanti taburannya kurang pun bisa ditambah juga dengan tepung kering seperti ini, bisa dengan tepung ketan ataupun bisa dengan tepung sagu. Jadi antara dua itu ya teman-teman, boleh untuk taburan atau boleh untuk membatas atau melapisi untuk supaya sebagai pemisah antara butiran yang lain begitu. Tapi nanti jika tidak ada tepung keringnya nanti maka akan bersatu begitu. Nah, seperti ini nih aku guncang-guncang dulu ya sebelum aku taruh di tempat itu tuh, sebelum aku taruh
campur ke yang lainnya nih, aku guncang-guncang dulu supaya tuh terbalur oleh tepung semuanya ya teman-teman. Nah seperti itulah ya caranya, dan lanjutkan untuk ke seluruh adonan seperti itu teman-teman. Nah ini susah nih, aku angkat aja, nanti tepung keringnya ke bawah. Nah seperti itulah, dan ini tuh sebesar kelereng-kelereng begitu ya teman-teman. Nah bola-bola labu kuningnya sekarang sudah selesai, yuk mari kita rebus. Nah sekarang aku sudah menyiapkan setengah panci air ya teman-teman. Nih aku sudah nyalakan api, kemudian kita tinggal tunggu mendidih. Nah sekarang nih air sudah bergolak-golak ya teman-teman. Yuk kita tambahkan ini bola-bola labu kuningnya ke dalam. Untuk kita masak ini sesekali diaduk ya, supaya tuh di dasar pancinya tidak melekat begitu. Kita aduk dari samping ke tengah begitu, dengan cara diuyak-uyak begitu ya bagian dasar pancinya seperti ini. Dan kita masak selama 20 menit dari hitungan mendidih ini ya teman-teman. Tuh kan sudah mengapung, tanda-tanda ini tuh sudah matang, sudah lebih besar bentuknya dari sebelumnya ya teman-teman. Nah sekarang sudah matang, ayo kita angkat untuk kita masukkan ke dalam air gula pandan tadi ya, yang sudah kita rebus dan kita saring. Nah ini dia, masukkanlah ke dalam sini ya teman-teman. Nah sekarang kita racik kedua bahan ini, yaitu ini kolang-kaling yang sudah jadi, kemudian aku taruh di atas bola-bola labu kuning ini ya teman-teman. Nah kita rapi-rapihkan deh, masukkan ke sini nih ya, biar kelihatannya cakep dan menarik begitu. Dan selesai sudah kolang-kaling labu kuning. Yuk selamat mencoba teman-teman semua. Nah jika kalian ada bahan-bahan di rumah daripada busukan ya, lebih baik dibuatlah seperti ini, seperti yang aku buat ini ya teman-teman. Dan terima kasih sudah nonton.